Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini mereka sudah diambang keputusasaan. Bahkan tidak ada yang berpikir akan ada keajaiban. Ya, kau bisa beristirahat di sini sebentar. Serahkan sisanya padaku. Ucap Xiaoyan mengangguk setuju dengan sangat mudah. Sebelum Ling Fei dapat berbicara, Xiaoyan menginjakkan telapak kakinya. Sosoknya tersapu dengan keras meninggalkan angin kencang. Ling Fei terus memperhatikan sosok dari belakang. Dia mengingat dengan jelas sebenarnya. Tetapi dia masih tidak dapat mengingat bagaimana dia pernah bertemu lelaki yang begitu kuat. Pada saat ini, formasi besar yang menutupi kota akhirnya hancur. Ratusan orang dari dunia psionik hanya bisa membuat pertarungan putus asa. Karena mereka tidak memiliki harapan, mereka hanya bisa meledakkan diri sebagai perlawanan. Namun tepat ketika mereka hendak menggunakan metode hidup dan mati, tiba-tiba saja sesosok tubuh langsung menabrak kerumunan Taisu. Hei, sekelompok sampah, bersiaplah untuk mati. Ucap sosok Xiaoyan yang datang seperti roket. Tinjunya menabrak Taisu dengan keras, suara teredam terdengar. Dan terlihat beberapa Taisu saling menabrak ke belakang. Hanya saja jumlah Taisu di sini tidak sedikit. Ribuan dari mereka langsung mengelilingi Xiaoyan dari segala arah. Dan detik berikutnya semua pukulan mendarat di tubuh Xiaoyan. Tetapi tak satu pun dari pukulan ini bisa melukainya. Seolah-olah mereka menabrak besi yang keras. Dengan hentakan keras, semua sosok Taisu terhuyung-huyung ke belakang. Kemudian Xiaoyan melesat pada satu waktu. Setiap pukulannya langsung meledakkan tubuh Taisu. Dan secara bertahap sekitar setengah dari siluet itu dihancurkan menjadi berkeping-keping. Tanpa kecuali, mereka semua terluka parah. Saudari Feng Lin, ucap Ling Fei sambil berlari. Dia tidak menunggu di tempat untuk beristirahat tetapi kembali ke timnya. Ling Fei, kenapa kau kembali? Ucap Feng Lin dengan wajah pucat. Darah yang meluap dari sudut mulutnya belum mengering. Dia kelelahan secara fisik dan mental. Dan tubuhnya telah mencapai batasnya. Aku telah dicegat. Tapi untungnya seorang senior datang membantuku. Ucap Ling Fei. Senior? Apakah senior ini adalah teman lama dunia psionik? Tanya Feng Lin dengan bingung. Berdasarkan apa yang diketahui mereka, semua orang kuat di Laut Barat sudah dibantai. Dan beberapa melarikan diri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Feng Lin terkejut ketika mendengar masih ada yang bersedia membantunya pada saat kritis seperti ini. Ling Fei lalu berkata, anehnya, aku tidak memiliki kesan tentang senior ini. Hampir semua teman baik di dunia psionik aku mengenalinya. Namun dia sangat asing. Ucap Ling Fei. Apakah dia sendirian? Tanya Feng Lin. Ya, dia hanya sendirian. Ucap Ling Fei mengangguk. Pada saat ini semua mata tertuju pada pertempuran di udara. Ribuan orang Taisu mengepung satu orang. Namun dalam waktu singkat, hanya setengah yang tersisa. Bukan karena sosok Xiaoyan tidak dapat diserang, tetapi dia hanya membunuh siapapun di depannya. Dan mengabaikan pukulan-pukulan dari belakangnya. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Ucap Feng Lin menyipitkan matanya. Tetapi setelah kata-kata itu jatuh, dia terbatuk 2 kali. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tidak ada pil energi yang tersisa. Juga tidak ada pil pemulihan. Semuanya dikonsumsi karena pengejaran Taisu jangka panjang. Yang terpenting adalah planet ini telah kehilangan semua sumber dayanya oleh Taisu. Dan direduksi menjadi planet mati tanpa ada fluktuasi sumber energi. Tanpa sumber energi antara langit dan bumi, tidak ada cara lagi untuk menyembuhkan cedera. Saudara Feng Lin, ini adalah pil pemulihan yang diberikan oleh senior. Ucap Ling Fei mengulurkan telapak tangannya memegang erat 2 botol giok yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Adapun dalam botol giok tersebut, dia belum mengambil satu pun dari mereka. Ling Fei, bagikan pil ini. Mereka membutuhkannya lebih dari kita. Ucap Feng Lin berkata dengan suara yang lemah. Tanpa diduga dia masih memikirkan nasib anggotanya. Dan memilih untuk memberikan kepada mereka yang terluka lebih parah.
Ling Fei sedikit mengangguk. Keduanya adalah putri dari penguasa psionik. Sejak mereka lahir, mereka sudah menikmati sumber daya yang agung dan tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini. Semuanya, cepat konsumsi pil ini dan pulihkan dirimu secepat mungkin. Kita harus membantu senior itu bersama-sama. Dia adalah satu-satunya harapan kita untuk bisa hidup. Jika dia sampai kalah, tak satu pun dari kita yang cocok menjadi lawan mereka. Teriak Feng Lin. Mendengar kata-kata Feng Lin, Ling Fei dan semua anggota psionik mengangguk. Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya Xiaoyan, tetapi mereka tidak yakin bahwa Xiaoyan bisa mengatasi semua prajurit Taisu seorang diri. Hanya saja dengan berlalunya waktu, mata Feng Lin dan Ling Fei berangsur-angsur melebar. Kelompok Taisu yang awalnya mengepung Xiaoyan dihancurkan berkeping-keping. Ribuan mayat ditumpuk di bawah, sehingga mereka yang masih hidup mulai takut dan berpikir untuk mundur. Kecepatan Xiaoyan meningkat tajam. Level saat ini sudah menjadi keabadian fisik bintang 5. Kekuatan pukulannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh baju besi dewa mereka. Setelah beberapa saat, pemandangannya bukan lagi situasi pengepungan, tetapi dikatakan secara sepihak bahwa Xiaoyan dan tidak ada yang mampu menahan pukulannya. Mereka tahu tidak ada harapan untuk menang, namun mereka masih keras kepala untuk melawan. Sepertinya bala bantuan mereka sedang dalam perjalanan. Ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Tanpa ragu lagi dia mempercepat kecepatan serangannya. Energi darah yang kuat di tubuhnya meledak. Sosoknya berpindah-pindah sampai membunuh prajurit Taisu terakhir. Tentu saja Xiaoyan tidak lupa menyimpan semua baju besi dewa mereka dan datang ke orang-orang psionik tanpa penundaan. Bala bantuan Taisu akan segera tiba. Kalian harus meninggalkan laut barat ini. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Ling Fei dan Feng Lin mengangguk. Mereka tidak berani bertanya lebih lanjut dan segera mengikuti instruksi Xiaoyan. Terimalah, di cincin ini terdapat pil pemulihan dan pil energi. Ucap Xiaoyan mengeluarkan cincin dan menyerahkannya kepada Ling Fei. Senior, mengapa kau membantu kami? Ucap Ling Fei merasa tidak enak ketika dia mengambil cincin itu. Hahaha, aku tidak tahu apakah kau masih mengingat pertarungan 10.000 dunia. Ucap Xiaoyan sedikit tertawa. Mendengar ini Feng Lin langsung membuka matanya lebar-lebar. Kau adalah tim Fearless. Ucap Feng Lin merupakan orang pertama yang mengingatnya. Dia melihat wajah Xiaoyan dengan seksama dan merasa sedikit familiar. Namun dia masih tidak bisa memastikannya. Ingatanmu tidak buruk. Hanya saja bukan saatnya untuk menunda. Cepat masuki Bahtera dan tinggalkan kehampaan Laut Barat segera mungkin. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti. Mereka yang menginvasi Sensi datang dari dunia asing. Kehampaan Laut Barat sudah jatuh. Aku akan bertahan di sini untuk menunda untukmu. Ucap Xiaoyan. Tapi jika kau tetap tinggal, bagaimana kalau mereka menemukanmu? Ucap Feng Lin berkata dengan cemas. Percayalah, aku punya rencanaku sendiri. Lindungi dirimu dan kita akan bertemu lagi saat kita punya kesempatan. Ucap Xiaoyan tanpa ekspresi yang berlebihan. Dan mereka menjadi hampa dalam sekejap mata. Terima kasih untuk bantuanmu. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa kami berikan kecuali rasa hormat dan terima kasih. Ucap Feng Lin. Meskipun wajahnya pucat, dia masih menangkupkan tinjunya dengan kuat. Jika Xiaoyan tidak datang membantu mereka, mereka mungkin sudah berubah menjadi mayat saat ini. Cepat pergi, mereka akan segera datang. Ucap Xiaoyan menoleh di kejauhan. Feng Lin tidak berani ragu. Dia segera memimpin semua anggotanya menaiki Bahtera kemudian mengendalikannya untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Melihat sosok Xiaoyan semakin jauh, Feng Lin dengan keras mengingatnya di benaknya. Kita harus mengingat orang ini. Dia sudah menyelamatkan kita dengan nyawanya. Jika ada kesempatan di masa depan, kita harus membalas kebaikannya. Terlepas dari apapun. Ucap Ling Fei. Xiaoyan tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, tetapi juga garis keturunan terakhir dari dunia energi spiritual psionik. Pada saat ini mereka semakin jauh dari Laut Barat, tapi mereka masih memikirkan tentang Xiaoyan. Jika tebakanku benar, dia seharusnya pemimpin dari tim Fearless. Hanya saja penampilannya banyak berubah. Aku tidak menyangka dia tumbuh begitu cepat. Ucap Feng Lin. Pemimpin tim Fearless? Jadi senior itu adalah Xiaoyan. Jika itu adalah dia,
Bukankah kekuatannya saat ini sangat mengerikan? Ucap terkejut Ling Fei. Dia membuka telapak tangannya, dan di antara mereka ada cincin penyimpanan yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Segera jiwa Ling Fei menembus ke dalamnya. Dan di dalam cincin, sekali lagi itu mengejutkannya. Ada ribuan pil pemulihan dan hampir 100.000 pil energi. Kebaikan orang ini aku tidak akan melupakannya. Ucap Ling Fei, hatinya benar-benar tergerak. Lagi pula di masa-masa sulit seperti ini, betapa pentingnya keberadaan sumber daya. Aku ingat bahwa kekuatannya saat itu hanyalah seorang Daosen. Dikatakan bahwa dia dikejar dan dibunuh oleh aliansi abadi. Aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya selamat dari pengejaran dan bahkan menjadi sangat kuat. Jadi apa yang dia katakan barusan? Dunia sensi saat ini berada dalam kekacauan besar. Jika kita bisa melarikan diri dari situasi ini, kita harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita harus membuat Taisu membayar harga yang mahal. Ucap Feng Lin mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya semakin merah. Saat ini, dia adalah pemimpin dari orang-orang psionik dan dia harus lebih kuat. Setelah Ling Fei dan Feng Lin mengkonsumsi pil pemulihan, warna kulit mereka berangsur-angsur membaik. Dan mereka berhasil meninggalkan Kampan Laut Barat di bawah penundaan Xiaoyan. Memastikan bahwa Ling Fei dan yang lainnya telah pergi, Xiaoyan tidak terus berada di planet ini. Begitu Taisu menguncinya, dia mungkin akan menghadapi tidak hanya ribuan orang, tetapi mungkin lebih banyak lagi. Bukan tindakan bijaksana untuk menghadapi mereka secara langsung. Yang terbaik adalah pergi dari sini dulu. Ucap Xiaoyan. Segera sosoknya terbang dan berubah menjadi pelangi panjang di Kampan. Meskipun ada beberapa bahtera di sini, Xiaoyan tidak memilih menggunakannya. Lagi pula, bahtera terlalu besar dan bisa dengan mudah dikunci. Sebaliknya jika dia sendiri yang di Kampan, maka akan sulit untuk menemukannya di Kampan yang luas yang bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Sesaat kemudian ketika bala bantuan Taisu tiba, Xiaoyan sudah tidak ada lagi di planet ini. Apa yang tersisa hanya beberapa bahtera dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Yang mana baju besi dewanya sudah dilucuti. Adegan ini sontak saja membangkitkan kemarahan para jenderal Taisu yang baru saja datang. Tanpa baju besi dewa, tidak ada cara untuk membangkitkan mereka. Taisu dengan susah payah membuat baju besi dewa untuk memperluas pasukan dan juga kekuatannya. Sekarang Xiaoyan tidak hanya melenyapkan banyak prajurit Taisu, tetapi juga mengambil baju besi dewanya. Harus dikatakan bahwa bahan untuk membuatnya sangat langka. Emas yang bergetar bahkan lebih terbatas. Oleh karena itu, masalah ini langsung membuat kemarahan Taisu meledak. Berita ini segera menyebar ke daerah di mana kota 1000 bintang berada. Dan di atas raksasa persegi itu, sosok wanita berambut merah memukul meja dengan keras. Bajingan! Orang itu muncul lagi. Dia bahkan masih berani mengambil baju besi dewa. Sepertinya berita yang diberikan oleh Istana Surga Manusia memang benar. Segera kirimkan semua bala bantuan di sekitarnya. Orang ini harus ditemukan. Dan dia harus dilenyapkan dengan segala cara. Teriak wanita berambut merah itu sangat marah. Setelah membuat perintah, semua jenderal di depannya menjawab serempak. Kemudian masing-masing jenderal memimpin prajuritnya sendiri untuk membuat penangkapan Xiaoyan. Scene berganti di Bahtera Tabut di mana tempat tubuh utama Xiaoyan berada. Saat ini dia sudah mencapai ruang batas tempat formasi teleportasi ketiga berada. Tetapi setelah memasuki ruangan ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri. Itu karena dia mendarat di alam yang sedang diserang oleh kelompok Taisu. Bau kematian menyelimuti seluruh alam. Ada banyak jiwa yang tidak adil berkeliaran. Xiaoyan membuka matanya. Bahkan jika dia perlu retret, dia tetap memilih untuk bergerak. Ratu, beri aku waktu sebentar. Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikan seluruh kehampaan Laut Barat, aku pastikan untuk memusnahkan setiap kali bertemu sekelompok bajingan ini. Ucap Xiaoyan sambil melangkah maju. Dia memegang penguasa Suan, kemudian melompat keluar dari Bahtera dengan mendominasi. Dia melesat lurus ke tempat di mana sebagian besar prajurit Taisu berkumpul. Adapun sang ratu, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya mendukung semua keputusan yang dibuat oleh Xiaoyan. Sosoknya yang cantik tetap duduk dengan santai sambil meminum teh. Meskipun kekuatanmu masih jauh dari kata cukup, tetapi kau sudah memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Sensi.
ucap sang ratu sambil menyesap tehnya dengan tenang. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini datang ke dunia yang sedang diinvasi oleh Taisu. Dia membuat langkah pembunuh cepat dengan metode teratai api secara singkat. Bagi orang-orang di alam ini, Xiaoyan seperti keabadian dewa yang turun ke bumi, menyelamatkan ribuan makhluk hidup, dan dia tidak berani sampai dia membersihkan semua Taisu. Dan dia tidak berhenti sampai dia membersihkan semua Taisu. Tentu saja Xiaoyan tidak akan meninggalkan baju besi dewa mereka. Sekarang dia telah mengumpulkan lebih banyak baju besi dewa. Banyak orang berlutut ke arah Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak menoleh ke belakang. Itu karena dia tahu bahwa meskipun dia membunuh kelompok Taisu, dia tetap tidak dapat mengubah pikiran dunia yang akan dihancurkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Xiaoyan melesat pergi dan kemudian kembali ke Bahtera Tabut. Pada saat ini avatar Zuchi muncul dari bayangannya. Sementara tubuh aslinya kembali ke kabin untuk retret. Sosok avatar Zuchi berjalan ke sisi sang ratu. Wah, berapa banyak avatar yang kau miliki? Ucap ratu tidak bisa untuk tidak bertanya ketika melihat avatar yang berbeda di depannya. Ratu, klan Dewa Api kuno juga ada di Laut Barat. Aku tidak tahu situasi mereka saat ini. Bisakah aku pergi ke sana dulu? Ucap Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan ratu. Dia baru ingat bahwa dia sepertinya telah melupakan hal yang sangat penting, yaitu kedua anaknya masih berada di klan Dewa Api kuno. Hahaha, jangan khawatir, ada iblis tua di klan Dewa Api kuno. Mereka sudah pindah dari Laut Barat sejak lama. Aku sudah menanyakannya, dan kedua anakmu baik-baik saja. Selain itu, jika klan Dewa Api kuno tidak pindah, ratu ini akan membuat mereka tetap hidup bagaimanapun caranya. Jadi kau tidak perlu cemas, ucap sang ratu sambil tersenyum. Mendengar ini Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Secara alami, tidak ada keraguan dengan apa yang dikatakan sang ratu. Ngomong-ngomong, aura avatarmu agak aneh. Meskipun sudah menjadi keabadian kaisar, itu tidak memiliki energi dunia milik Sensi. Apakah kau mendapatkannya di alam Xuanyin? Tanya sang ratu. Tebakannya sangat akurat. Avatar yang muncul di depannya saat ini diperoleh Xiaoyan dari alam Xuanyin, yaitu avatar Zuchi. Wajah dan penampilan avatar Zuchi hampir sama dengan penampilan Xiaoyan, dan merupakan avatar dengan kemiripan tertinggi di antara semua avatarnya. Iya, avatar ini diubah dari aura yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Zuzang. Ucap Xiaoyan mengangguk. Oh, apakah itu ditinggalkan olehnya? Kalau begitu biarkan aku memeriksanya, ucap sang ratu. Matanya yang indah melengkung menjadi bulan sabit. Ngomong-ngomong, apakah avatar ini juga melakukan sesuatu dengan Ratu Chen Xianyuan? Ucap sang ratu lagi-lagi menyindir Xiaoyan. Kurasa pertanyaan ini tidak perlu dijawab, ucap Xiaoyan tanpa ekspresi yang berlebihan. Kalau begitu kau harus menjawab bagian penting ini. Dalam hal tubuh, lebih baik mana selir ini dibandingkan Chen Xianyuan? Tanya sang ratu. Sang ratu mengenakan comsang ketat dan mahkota indah di kepalanya. Aromanya yang wangi benar-benar menenangkan hati seseorang. Wajahnya halus tanpa lipatan sedikit pun. Garisnya lurus dan indah. Bibirnya yang kecil bahkan lebih mempesona. Xiaoyan menatap ratu untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa tidak tertarik dengan kecantikan tiada tara ini. Pikirannya semakin berfluktuasi seolah-olah dia tersihir oleh pesonanya. Aku akui bahwa ratu 1 poin lebih baik, ucap Xiaoyan hanya bisa memuji. Oh, katakan padaku dengan hati-hati. Bagaimana dengan yang ini? Ucap sang ratu sambil berdiri saat dia berbicara. Bagian itu, ngomong-ngomong sulit untuk melihat dengan jelas, ucap Xiaoyan. Sang ratu tiba-tiba membuka kancing kerahnya. Sebelum Xiaoyan bisa menghentikannya, sang ratu telah membuka pakaian dalamnya dan dia ingin lebih menunjukkan kesombongannya. Mata jahat sang ratu fokus pada Xiaoyan. Detak jantung Xiaoyan mulai meningkat tanpa sadar, dan dia hanya bisa menutup matanya. Ratu, ucap Xiaoyan menutup matanya dan hendak berbicara. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia hanya merasakan kehangatan di depannya. Karena avatar ini diubah oleh aura yang ditinggalkan oleh Zuzang, tubuh ini secara logis adalah miliknya. Jadi jika dia bergesekan, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, hari ini aku berjanji untuk tutup mulut.
Ucap sang ratu memancarkan nafas hangat di telinga Xiaoyan. Saat ini Bahtera Tabut sudah memasuki formasi teleportasi besar. Di ruang ini dapat dijamin bahwa Taisu tidak akan mengganggunya. Saat ini dia masih memilih untuk menolak. Hahaha, sungguh, apakah kau masih menolakku? Mengapa jantungmu berdetak sangat kencang? Itu artinya kau masih tertarik pada aku. Lihat aku, ucap sang ratu berkata dengan lembut. Ketika suara itu keluar, Xiaoyan benar-benar mengangkat kepalanya untuk melihat ratu. Ini bukan niat aslinya, tetapi dia tidak bisa menolak. Untuk menghentikannya, sang ratu melangkah maju dengan kaki mulusnya. Gaun di tubuhnya merosot ke bawah, rambutnya yang panjang menari-nari di belakangnya. Dia tidak percaya tidak bisa menggerakkan hati Xiaoyan dengan cara ini. Apakah kau yakin tidak menyukaiku? Ucap sang ratu tidak secara langsung memaksa Xiaoyan seperti Chen Xianyuan. Tetapi ratu memilih untuk berbisik lebih dulu. Aku hanya berpikir bahwa perasaan tidak boleh dipaksakan. Maafkan aku, ucap Xiaoyan dengan tegas menolak. Meskipun sang ratu memang cantik, Xiaoyan masih bertekad di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tetapi dia mengerti bahwa seharusnya tidak seperti ini sekarang. Ratu menatap mata Xiaoyan. Matanya berkedip. Ia membalikkan punggungnya dengan tiba-tiba lalu mengangkat tangannya dan mengenakan pakaiannya kembali. Tampaknya karma yang telah ditanam selama bertahun-tahun telah kembali kepadaku. Ucap sang ratu tersenyum pahit. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa sang ratu rupanya tidak marah. Jika kau hanya menurut seperti ini, maka itu benar-benar membosankan. Pantas saja susah mengikutimu dengan wajah tegas. Ternyata inilah perasaan yang dirasakan seperti itu. Semakin tidak bisa didapatkan, semakin bergejolak di hati. Xiaoyan, percaya atau tidak, suatu hari nanti ratu ini akan membuatmu jatuh cinta padaku. Ucap ratu sambil tersenyum dan kemudian dia penuh percaya diri lagi. Xiaoyan membeku di tempat tidak tahu bagaimana menjawab. Ratu tidak hanya tidak mundur, meskipun ada kesulitan, tetapi tampaknya dia semakin berenergi. Pada saat ini Xiaoyan fokus berkultivasi dengan keras, sementara ratu fokus mengejarnya dengan keras. Keduanya benar-benar memiliki arah yang salah. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi avatar Yuan Shenmo saat ini? Tanya sang ratu akhirnya mengubah topik pembicaraan. Membunuh sebanyak yang ditemui, meskipun tidak ada cara untuk mengubah nasib dunia di Kampan Laut Barat. Tetapi kupastikan bahwa Taisu akan menderita kerugian besar kali ini. Ucap Xiaoyan mengepalkan kelima jarinya. Semua yang dilakukan Taisu membuat kebenciannya semakin besar. Jika mereka bisa bertindak kejam, maka Xiaoyan akan lebih kejam dari mereka. Avatar Yuan Shen memiliki darah dewa di tubuhnya, dan bintang 5 bukanlah batasnya. Justru karena inilah Xiaoyan dengan berani membiarkan avatar Yuan Shen pergi sendirian. Meskipun petinggi Taisu mengerahkan semua jenderal untuk mencari keberadaannya di Laut Barat, tetapi Kampan Laut Barat masih terlalu besar. Sangat tidak mudah untuk menangkap jejaknya secara akurat. Pada saat ini, di Kampan yang luas terlihat sesosok terbang melintas dengan seutas tali melilit di pinggangnya. Adapun puluhan ribu mayat yang dirangkai di belakangnya tanpa kecuali, semuanya adalah tentara Taisu yang terbunuh dengan sosok yang menggeret ribuan makhluk. Adapun puluhan ribu mayat yang dirangkai di belakangnya, tanpa kecuali semuanya adalah tentara Taisu yang terbunuh. Dan sosok yang menyeret ribuan mayat tersebut tidak lain adalah avatar Yuan Shen. Sungguh aneh, meskipun dunia dan ruang angkasa ini telah dihancurkan oleh Taisu, tetapi setiap kali aku membantu suatu ruang, aku dapat merasakan bahwa akan ada sedikit tambahan energi dunia. Mungkinkah itu berasal dari persetujuan Sensi? Ucap avatar Yuan Shen sambil terus mencari kelompok Taisu di berbagai dunia Kampan Laut Barat. Dan hampir setiap kelompok Taisu yang dia temui hanyalah para prajurit biasa. Tentu saja, Xiaoyan tidak puas dengan ini. Taisu tidak hanya mengambil sumber daya dari banyak dunia, tetapi juga membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang adalah membalaskan dendam jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini. Singkatnya, setelah beberapa saat berpergian, Xiaoyan menyeberangi Laut Kampan dan datang ke dunia lain. Pemandangannya masih merupakan dunia yang diinvasi. Bahkan masih ada monster Taisu yang menyerap sumber daya dari dunia tersebut. Mata Xiaoyan sedikit menyipit lalu dia bergumam.
Sepertinya aku akhirnya bertemu dengan pasukan besar Taisu. Gumam Xiaoyan niat membunuh di matanya menjadi lebih intens. Dia menyeret ribuan mayat di belakangnya, lalu menuju dunia yang tidak dikenal itu. Kesengsaraan di sini tidak terlukiskan. Bahkan angin dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan puing-puing mayat ada di mana-mana. Manusia biasa tanpa kultivasi bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka meninggal secara tragis. Istri dan anak mereka tercerai-berai. Kota serta rumah mereka juga dihancurkan. Untuk kekuatan atau sekte yang ada di dalamnya, Taiso bahkan hanya perlu mengirim satu orang untuk membantai mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan keabadian Kaisar. Ditambah kekuatan yang dapat diisi ulang kapan saja. Bahkan jika mereka bergabung, itu hanya berlawanan keras. Dan hasil akhirnya tanpa kecuali akan jatuh ke genangan darah. Tidak ada keadilan. Dan mereka tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Seolah-olah hidup mereka tidak lebih penting dari rumput. Di dunia ini, terdapat kota kuno yang dulunya sangat makmur. Namun pada saat ini sebagian besar bangunannya telah runtuh. Ada mayat yang tergeletak di mana-mana. Tentu saja tidak semuanya mati. Masih ada sedikit orang yang bertahan hidup sampai sekarang. Suara tangisan dan jeritan minta tolong terus terdengar. Terlihat seorang ibu menopang bangunan yang runtuh dengan bahunya. Dan di bawahnya ada seorang bayi yang masih dalam masa pertumbuhan. Matanya sangat merah. Dia tidak berkultivasi dan dia hanyalah manusia biasa. Kehancuran datang terlalu cepat. Sebagai seorang ibu, dia hanya ingin melihat anaknya tumbuh dengan bahagia. Tetapi tampaknya keinginan yang begitu sederhana hanyalah sebuah fantasi. Taisu telah menghancurkan semuanya dan membunuh semua makhluk hidup tanpa pandang bulu. Di udara saat ini, terlihat sesosok memegang pedang panjang di tangannya. Sosok itu adalah pria Taisu. Matanya memindai segala sesuatu di bawahnya. Kemudian mengunci beberapa orang yang masih hidup. Tak ada belas kasihan di matanya. Sebaliknya dia berniat membunuh semua kehidupan di sini tanpa tersisa. Segera dia mengayunkan pedang di tangannya. Energi pedang menyapu turun dan mengoyak seluruh kota. Terdengar suara memohon belas kasih yang tidak ada habisnya. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang meminta belas kasihan. Dan orang yang berteriak itu langsung meledak menjadi kabut darah. Adapun pria Taisu, dia tidak berniat berhenti lalu mengayunkan pedangnya lagi. Arah pedang ini menuju ke arah ibu dan anak yang berjuang untuk bertahan di reruntuhan. Tepat ketika energi pedang itu akan jatuh, tiba-tiba saja sesosok muncul di depan reruntuhan. Dia melambaikan lengannya dan membombardir energi pedang begitu saja. "Bajingan, siapa kamu? Beraninya kau menghentikanku?" ucap pria Taisu berteriak marah di udara. Sosok yang baru saja muncul bahkan tidak menoleh. Dia mengangkat tangannya sedikit lalu menyingkirkan bangunan yang menekan tubuh ibu dan anak tersebut. terima kasih Tuan atas bantuanmu," ucap seorang ibu itu sambil menangis. "Anda bisa pergi dari sini, cari tempat yang aman," ucap sosok itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan membalikkan tubuhnya. Matanya yang dingin menatap pria Taisu di udara lalu menukik dengan keras. "Kau!" ucap pria Taisu berteriak marah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tinju seperti gunung sudah mendarat di perutnya. Kemudian pukulan lain mengenai topengnya. Baju besi dewa di kepalanya tidak bisa menahan kekuatan pukulan sama sekali. Itu berputar dan kemudian mulai hancur. Adapun wajah di balik topeng besi, bentuknya yang hancur sudah tidak lagi seperti wajah manusia. Xiaoyan mengeluarkan tubuhnya, merobeknya menjadi dua bagian dan mengikatnya pada tali di belakangnya. Keberadaan Xiaoyan dengan cepat dikunci oleh barisan Taisu di atas Master Point. Dalam sekejap mata ribuan prajurit Taisu melompat turun ke arah Xiaoyan. Adegan ini juga menarik perhatian orang-orang dari dunia rusak ini. Meskipun semua orang terluka parah, mereka masih tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke atas. Orang ini sepertinya datang membantu kita. Apakah ini keajaiban yang dikirim dari surga? Ucap salah satu orang tersebut sambil menyekah darah di mulutnya. Lihat, orang itu juga membawa banyak mayat di belakangnya. Dilihat dari penampilannya, sepertinya mayat-mayat itu berasal dari pasukan sosok berlapis baja yang menghancurkan dunia kita. Ucap orang-orang itu seakan sangat senang melihat Xiaoyan membalaskan dendamnya. Tapi orang itu hanya sendirian.
Bisakah dia menghadapi begitu banyak pasukan berlapis baja yang kuat itu? Ucap beberapa orang masih dipenuhi kecemasan. Lagi pula mereka telah melihat banyak orang kuat bertarung melawan Taisu. Tetapi pada akhirnya sangat menyedihkan. Tanpa kecuali semuanya dimusnahkan oleh Taisu. Adapun Xiaoyan masih berdiri di udara dengan jubah berkibar. Matanya menatap lurus pada pasukan Taisu yang bergerak ke arahnya. Siapapun ketuamu, yang terbaik adalah mengirim semua prajurit Taisu secara langsung. Itu lebih baik daripada membuang banyak waktu untuk sekelompok sampah dari dunia Taisu. Ucap suaranya bergema. Dia sengaja membiarkan semua orang di sini mendengarnya. Setidaknya mereka harus tahu bahwa lawan mereka bernama Taisu. Dan keberadaan mereka bukan sesuatu yang tidak terkalahkan. Pada saat ini Xiaoyan melepaskan tali yang melilit pinggangnya. Meletakkan puluhan ribu mayat di tanah terlalu lama. Ucap Xiaoyan sosoknya melesat lurus ke arah kerumunan Taisu. Serangan dari seluruh langit menyelimutinya secara langsung. Tetapi saat ini, tanda bintang 5 berkedip di antara alisnya. Bukan hanya Xiaoyan tidak takut. Sebaliknya dia menggerakkan tubuhnya menghadapi berbagai jenis serangan prajurit Taisu. 82 pukulan para dewa. Aku belum sepenuhnya menguasainya. Ini adalah pilihan yang baik untuk berlatih dengan mereka. Ucap Xiaoyan sambil mengayunkan tinjunya membombardir para Taisu. Satu pukulan adalah satu ledakan tubuh Taisu. Bahkan baju besi dewa mereka mengalami kerusakan yang parah. Meskipun Xiaoyan sedang mengumpulkan baju besi dewa, dia tidak bisa mengendalikan banyak saat ini. Karena dia memilih bergerak, dia harus membunuh mereka segera mungkin. Pada saat ini suara ledakan yang tumpul bergema di udara. Setelah terkena pukulan dahsyat Xiaoyan, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tentu saja bukan karena baju besi dewa tidak cukup kuat, tapi kekuatan fisik avatar Yuan Shen terlalu mengerikan. Bahkan jika semua serangan mereka jatuh pada Xiaoyan, mereka tidak bisa menyebabkan kerusakan besar pada Xiaoyan. Dan Xiaoyan akan pulih dalam sekejap mata. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.